Dalam video sebelumnya, saya telah memaparkan pertimbangan-pertimbangan auditor terhadap risiko salah satu yang disebabkan oleh kecurangan. Selanjutnya dalam video ini saya akan membahas lebih jauh mengenai risiko, tapi pembahasannya akan lebih ditekankan pada identifikasi risiko-risiko signifikan. Dalam menilai risiko salah satu material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, auditor harus menentukan apakah salah satu risiko yang diidentifikasi menurut pertimbangan profesional auditor merupakan risiko signifikan. Lalu apa sih risiko signifikan itu? Risiko signifikan adalah risiko salah satu material yang diidentifikasi dan dinilai, yang menurut pertimbangan profesional auditor memerlukan pertimbangan khusus. Dan di sini risiko signifikan itu diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, terkait dengan transaksi yang tidak rutin atau non-routine transactions. Kedua, terkait dengan hal yang membutuhkan penilaian signifikan, significant judgment. Yang ketiga, terkait dengan risiko kecurangan atau fraud risk. Ketiga hal ini akan kita bahas satu-satu. Pertama, transaksi yang tidak rutin, yang dianggap sebagai risiko signifikan. Transaksi non-rutin itu adalah transaksi yang tidak biasa, baik karena ukuran atau sifatnya, dan jarang terjadi. Sebagai contoh, klien retail yang biasanya menjual produknya melalui toko milik perusahaan di seluruh negeri dapat memutuskan untuk menjual blok besar inventaris yang terletak di pusat distribusi kepada pesaing. Besaran transaksi tersebut mungkin didasarkan pada negosiasi signifikan yang mencakup berbagai provisi pembelian kembali dan jaminan yang meningkatkan risiko salah satu material terkait dengan pengakuan pendapatan dan penagihan piutang. Dan risiko dan transaksi non rutin dapat meningkatkan risiko salah satu karena apa? Pertama, karena transaksi tersebut sering melibatkan intervensi manajemen yang lebih luas, termasuk mengandalkan pengumpulan dan pemrosesan data manual versus otomatis. Kemudian yang kedua, transaksi tersebut dapat melibatkan perhitungan yang rumit atau prinsip akuntansi yang tidak biasa, yang tidak tunduk pada pengendalian internal yang efektif karena sifat mereka yang jarang. Karena jarang diatur, karena jarang terjadi, maka kadang-kadang aturannya juga tidak jelas. Dan transaksi yang tidak rutin ini biasanya berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang berrelasi atau related party transaction. Sehingga hal ini bisa meningkatkan kemungkinan mereka dianggap sebagai risiko yang signifikan. Yang kedua, jenis risiko yang signifikan bisa ditemukan pada hal-hal yang membutuhkan penilaian signifikan. Jadi risiko signifikan terkait dengan hal yang memerlukan pertimbangan signifikan itu biasanya terjadi karena terkait dengan pengembangan estimasi akuntansi yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian pengukuran signifikan. Misalnya,
klien mungkin terlibat dalam jenis transaksi lindung nilai atau hedging ya, yang baru, yang ini belum dilakukan sebelumnya. Sehingga ini bisa meningkatkan potensi bahwa kurangnya pengalaman dan keahlian klien dalam hal ini, ya, dalam hal perlakuan akuntansi dan proses estimasinya, itu juga bisa berakibat pada peningkatan risiko salah saji. Lalu golongan transaksi atau akun yang didasarkan pada pengembangan estimasi akuntansi itu sering memerlukan pertimbangan signifikan yang subjektif sifatnya atau kompleks karena didasarkan pada asumsi peristiwa masa depan. Kalau namanya asumsi itu biasanya kan tidak pasti, tidak bisa terukur. Sebagai akibatnya apa? Jenis transaksi atau saldo tersebut seringkali diidentifikasi sebagai risiko signifikan. Sebagai contoh, akuntansi nilai wajar yang terkait dengan transaksi hedging tadi, yang unik, dan material mungkin dianggap sebagai risiko signifikan. Selanjutnya, risiko yang signifikan adalah risiko yang berasal dari kecurangan. Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa kecurangan itu pada umumnya melibatkan penyembunyian. Sehingga untuk mendeteksi salah satu material karena kecurangan itu biasanya lebih susah. Karena karakteristik risiko kecurangan tersebut, maka risiko-risiko yang terkait dengan curangan dianggap sebagai risiko yang signifikan.